والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه الرسول. اللهم ما أمسى بنا من نعمة الأرض من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam ini bahas tentang sahabat mulia yang terkenal dengan Al-Qur'an, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bernama Ubay bin Ka'ab bin Qais Abu Munzir Al-Ansari An-Najjari. Berarti orang Ansar, orang Madinah. Dari suku Bani Najjar. Dan beliau adalah orang yang termasuk yang bisa menulis di zaman jahiliyah. Karena menulis itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang harus di zaman jahiliyah. Mereka mengandalkan hafalan. Dan beliau adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Di antaranya Ali, ya, Muawiyah, Zaid bin Thabit, dan juga termasuk Ubay bin Ka'ab. Jadi penulis wahyu itu sekitar 42 orang. Penulis wahyu Rasulullah SAW, wahyu Al-Quran. Dan beliau adalah termasuk, ya, salah seorang penulis wahyu dari kalangan Ansar. Beliau menyaksikan Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi Bai'at Aqabah yang terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kira-kira di bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian. Sekitar 4 bulan sebelum hijrah. Itu namanya Bai'at Aqabah yang kedua, yang disebut dengan Bai'atul Harbi, bai'at perang. Bai'at Aqabah pertama itu disebut dengan Bai'atul Nisa, bai'at perempuan, karena tidak disebutkan perang. Bai'at perempuan itu atau Bai'at Aqabah pertama itu misalnya tidak akan musyrik, tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, ya, tidak boleh membunuh anaknya, ya, semua kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang-orang jahiliyah. Jadi dari awal kaum muslimin itu sudah mencuri, berzina itu sudah diharamkan dari awal. Kecuali minum khamar itu nanti baru di Madinah. Kalau mencuri di Mekah sudah diharamkan. Sahabat-sahabat itu kalau masuk Islam dibaiat, ya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan musyrik, tidak syirik. Itu namanya Bai'atul Nisa, bai'at perempuan. Kenapa disebut Bai'atul Nisa? Karena tidak disebutkan perang. Kalau Bai'at Aqabah yang kedua, ya, Bai'at Aqabah itu dari jumlah Aqabah itu. Orang yang haji di jumlah Aqabah di tempat. Karena itu disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, atau disebut dengan Bai'atul Qital, Bai'atul Harbi. Karena di situ disebutkan bahwa kalau Rasulullah SAW pindah ke Madinah, maka mereka siap untuk mengorbankan nyawanya untuk membela Nabi, mendahulukan keselamatan Nabi di atas keselamatan diri dan keluarga. Nabi nomor satu. Tapi Nabi juga membalas, ya, mereka dengan
ketika Nabi dibaiat di Madinah, ya bahwa kalau Nabi pindah ke Madinah, mereka akan mempertahankan Nabi ya sampai titik penghabisan. Itu juga dibalas oleh Nabi, bahwa Nabi sampai mati beliau tetap di Madinah, walaupun sudah membuka Mekah. Dan sahabat-sahabat Ansor ketika pembukaan kota Mekah itu sudah mulai ragu, jangan-jangan Nabi ini tinggal di Mekah ini sudah, ya pulang balik ketemu keluarganya, ketemu ya Quraisy. Karena pembukaan kota Mekah itu setelahnya ada perang Hunain. Perang Hunain itu ghanimahnya luar biasa, harta rampasan itu luar biasa. Ya, tawanannya 6.000 orang, tawanannya 6.000 orang, untanya 24.000, unta 24.000. Kayak apa unta 24.000? Sakor, alun-alun. Unta 24.000, kambing 40.000. Dan itu oleh Nabi itu dibagi-bagi dengan orang Mekah, dibagi-bagi oleh orang Mekah. Abu Sufyan dikasih 100 oleh Nabi. Kata Abu Sufyan, anak saya ya Rasulullah. Ya anakmu 100 lagi. Anak saya 2 ya Rasulullah. Ya 2 ada ya 100 lagi. Masya Allah, satu keluarga dapat 100 ekor unta kayak gada. Orang-orang Ansor justru tidak dapat banyak. Maka mulai ada gosip desas-desus bahwa Nabi ini kalau sudah ketemu sama keluarga besarnya, sama sukunya, mereka yang kasih, kita yang membela beliau mati-matian, ternyata kita tidak mendapatkan ya seperti yang mereka dapatkan. Makanya Nabi juga membalas cintanya orang Ansor pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kumpulkan mereka semuanya, khusus orang Ansor, kumpulkan orang Ansor kata Nabi. Kumpulkan orang Ansor, Nabi pidato. Wahai orang Ansor, ya bukankah saya datang kepada engkau? Dulu saya datang ke Madinah, kalian sesat, maka saya ya Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui saya. Dulu kalian miskin, maka Allah mengayakan kalian. Dulu kalian saling berperang, maka Allah mendamaikan kalian. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ayo jawab. Mereka tidak mau jawab. Kalau kalian mau menjawab, kata Nabi, tentulah kalian bisa menjawab. Diajarkan oleh Nabi jawabannya. Wahai Rasulullah, dulu Anda datang ke Madinah melarikan diri dalam keadaan miskin, maka kami tolong. Anda dalam ketakutan, kami beri keamanan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang Ansor, ya, dari damuku, darah saya darah kalian. Ya, saya mati, saya kematian kalian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang Ansor, apakah kalian mau ya dengan apa? Dengan sisa-sisa dunia, ya orang-orang membawa sisa-sisa dunia, kemudian kalian membawa Rasulullah pulang ke Madinah. Mana yang kalian pilih? Mereka mengatakan, kami memilih Allah dan Rasulnya. Ini kesetiaan Nabi, bahwa ketika sahabat-sahabat itu membela Nabi sampai seperti itu, Nabi juga siap. Padahal Nabi kalau mau tinggal sudah, Nabi dari Mekah, sudah kaya, sudah makmur, ngapain balik lagi ke Madinah? Ternyata Nabi SAW tinggalkan semua itu, ghanimah, kekayaan yang semuanya itu ditinggalkan oleh Nabi. Ayo kita kembali ke Madinah.
meninggal di Madinah. Rasulullah meninggal di Madinah. Ini kesetiaan Rasulullah SAW. Dan Ubay bin Ka'ab adalah termasuk orang yang ikut dalam bai'at Aqabah yang kedua itu, yang sangat bersejarah itu, dan kemudian beliau juga ikut dalam perang Badar. Perang Badar. Dikatakan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Jadi Ubay bin Ka'ab itu mengkhatamkan Al-Quran 8 hari. Setiap 8 hari khatam Al-Quran. Berarti satu hari ya 3,5 juz ya, 3,5 4 juz lah. 4 juz satu hari. Begitu. Sahabat untuk menjaga Al-Quran, karena memang Al-Quran sudah di mulut mereka, sudah hafal. Jadi mereka ada waktu sedikit ya baca Quran. Kalau kita ada waktu sedikit buka WA. Padahal di HP juga ada Quran. Sebenarnya bukan Quran. Jadi Ubay bin Ka'ab beliau mengambil Al-Quran itu setiap 8 hari beliau khatam Al-Quran. Keutamaan beliau dari Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW ke Ubay, Nabi mengatakan kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alaika Al-Quran. Nabi mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh saya membacakan Al-Quran kepada kamu. Kata Ubay, Allah musammani lak, apakah Allah menyebut nama saya? Kata Nabi, iya, Allah musammani lak, Allah menyebut namamu. Namamu disebut oleh Allah untuk saya bacakan Al-Quran kepadamu. Maka ya, Ubay langsung menangis karena gembira. Allah menyebut nama saya. Allah menyuruh Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Ubay. Ya. Maka qala Qatadah fa ummitu annahu qara'a alaihi lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat khusus untuk Ubay, yaitu surat lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab, surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan kepada engkau Al-Quran dan menyebut nama Ubay. Nama Ubay disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuruh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Dan ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa dari ya Ubay. Kemudian yang kedua dari Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah, Nabi bersabda kepada beliau, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat yang paling besar di dalam Al-Quran? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab jawab. Nabi itu sahabat itu kalau ditanya oleh Nabi nggak mau jawab langsung, takut nanti Nabi itu ya mungkin ngetes atau apa, takut salah. Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi Nabi tanya lagi, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Maka ya Ubay itu tahu bahwa Rasulullah memang ingin Ubay itu mengatakan sesuatu. Maka beliau katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat kursi. Fadaraba sadri, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dada Ubay dan berkata, liyubnikal al-ilma Abul Munzir, mudah-mudahan kamu dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ya
Beliau mengucapkan selamat, selamat engkau wahai Ubay, ya engkau semoga Allah mengaruniakan ilmu kepada engkau. Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, hadis ini merupakan kemuliaan yang besar bagi Ubay dan dalil bahwa Ubay bin Ka'ab itu memang punya ilmu yang luar biasa, kedalaman ilmu dari Ubay bin Ka'ab. Supaya itu ayat Al-Quran beliau bisa Allah la ilaha ayat kursi beliau, dan itu dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bahwa memuliakan, ya memuliakan atau orang yang alim, ya di antara para sahabat. Jadi sahabat itu tidak semuanya pintar, tidak semuanya satu ini. Ada yang ulamanya atau ulama sahabat, ada juga orang sahabat yang biasa. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat-sahabat yang alim, ulamanya para sahabat. Hadis ini juga dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ya hadis ini hadis riwayat Muslim, tadi itu hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa boleh memuji seseorang ya di hadapannya kalau memang ada masalah, memang ada masalah. Boleh memuji seseorang kalau memang dia pantas untuk dipuji. Ya, kalau tidak ada prestasinya jangan dipuji. Kalau ada prestasi maka Rasulullah SAW memberikan pujian kepada sahabat. Dan ya boleh memuji seseorang kalau memang itu ada dia berhak menerimanya dan tidak dikhawatirkan ada ijab, ada rasa sombong. Kalau orang yang dipuji dan tidak sombong maka jangan. Tapi Rasulullah SAW ya memuji Ubay bin Ka'ab itu ya Ubay jauh dari rasa ijab atau sombong, karena memang beliau adalah orang yang termasuk sahabat yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ya keluar bersama Ubay. Kharaja ala Ubay, ya Rasulullah keluar, kemudian ya Ubay bin Ka'ab ini sedang sholat. Ditanya oleh Nabi, ya Ubay. Jadi Ubay bin Ka'ab sedang sholat, kemudian Nabi lewat dan disapa oleh Nabi, ya Ubay. Maka Ubay diam karena beliau sedang sholat. Ya, faltafata Ubay wa lam yujib. Ubay diam. Dipanggil oleh Nabi dia tapi tidak jawab. Ya. Maka wasalla Ubay fa khaffafa. Beliau sholat dan meringankan sholatnya. Kemudian beliau setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah waalaikumsalam. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idza da'atuka. Ya Ubay, kenapa kamu tidak menjawab panggilan saya? Kata Ubay, saya sholat ya Rasulullah. Ya, saya sholat. Kata Nabi, apakah kamu tidak membaca ayat istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum? Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau kamu dipanggil untuk sesuatu urusan yang akan membawa kehidupan untuk kamu. Ini khusus Nabi. Kalau orang itu sholat tetap harus jawab, berhenti dia sholat. Ini khusus Nabi. Kalau kita ya tidak. Kalau manusia lain tidak. Qala bala ya wala a'udu insyaallah. Ya Rasulullah, tidak saya ulangi lagi. Kalau dipanggil lagi saya selesai sholat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, tuhibbu an u'allimaka suratan. Apakah kamu ingin saya ajarkan satu surat yang belum diturunkan
di Taurat dan di Injil dan di Zabur. Wala fil Furqan mislahuma, dan tidak ada surat yang seperti itu di dalam Al-Quran. Qala, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kaifa taqra'u fi shalah? Apa yang kamu baca ketika salat? Ya, maka Ummul Quran, Al-Fatihah. Kata Nabi, yaitu itulah surat yang paling agung. Belum pernah diturunkan di Taurat, di Injil, di Zabur, dan tidak ada yang di dalam Al-Quran yang menandingi surat Al-Fatihah. Wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wa fil Injil wa la fi Az-Zabur wa la fil Qur'an mislahu wa innaha sab'un minal masani. 7 yang diulang-ulang Al-Quran Al-Azim dan bacaan yang agung yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, khudhu al-Quran min al-Arba'. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Jadi ini Ubay bin Ka'ab itu mendapat rekomendasi dari Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat lainnya. Ini bukan sembarang sahabat, ini sahabat-sahabat pilihan. Khudhu al-Quran min al-Arba'. Abdullah bin Mas'ud, ya ini sahabat yang paling mulia karena paling awal masuk Islam. Ya, paling awal masuk Islam walaupun bukan dari suku Quraisy. Ini bukan orang Quraisy. Ya, bukan orang Quraisy. Ya, bukan orang yang ya punya fisik yang wah hebat. Ya, fisiknya biasa saja, orangnya kecil, tapi masya Allah, ya beliau adalah guru Al-Quran untuk para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini ulamanya sahabat. Kemudian Salim Maula Abi Huzaifah, kemudian Muaz bin Jabal, dan kemudian Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau ini termasuk orang yang diberikan rekomendasi oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Jadi kalau ada orang mau belajar ini, ayo datangi 4 orang ini, silakan belajar dari mereka. Dari Anas qala, ini hadis riwayat Bukhari, yang barusan hadis riwayat Bukhari. Dari Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku yang paling penyayang dengan umatku Abu Bakar. Jadi Abu Bakar orang yang lembut sekali, orang yang penyayang, lembut sekali. Ya bukan berarti kalau perang tidak bisa perang, bisa. Kalau berkelahi juga bisa. Tapi kalau perasaannya lembut sekali Abu Bakar. Selesai perang Badar ditanya oleh Nabi, banyak kawan perang. Wahai Abu Bakar, gimana menurut Anda kawanan perang ini? Orang Quraisy. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, mereka kan ini saudara kita, keponakan kita, ya keluarga kita. Kemudian wa asyaduhum fi amrillah Umar, dan yang paling tegas menjalankan perintah Allah adalah Umar. Tanya sama Umar, wahai Umar, gimana menurut Anda kawanan ini? Ya Rasulullah, besok kita kumpulkan, kita pancung semuanya. Kata Umar, bukan hanya begitu, berikan kepada saya saudara saya sendiri, jangan orang lain, saudara saya sendiri. Berikan kepada Ali saudaranya, berikan kepada saudaranya masing-masing saudaranya. Saya yang pertama kali pancung. Itu kata Umar, masuk sedih, ini orang tegas, luar biasa. Tapi ya, sebenarnya pendapat Umar itu yang benar sebenarnya. Ya, pendapat Umar itu yang benar. Ya. Tapi kemudian oleh Allah itu dimaafkan. Istihad Nabi itu dimaafkan. Wasdaquhum hayaan Utsman, dan orang yang paling pemalu, yang benar-benar pemalu, orang yang tidak mau
Nabi itu kalau di rumahnya ya biasa, kebuka sedikit tutupnya apa itu biasa. Datang Abu Bakar biasa, santai. Datang Umar, Nabi juga santai. Ketika Utsman datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merapikan sarung ini rapi semua, ditutup semuanya. Tanya sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Tadi Abu Bakar masuk, Anda santai. Umar masuk, Anda santai. Ketika Utsman masuk, Nabi merapikan. Maka Nabi menjawab, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia. Malaikat malu sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai mikir, ya sampai mati pun masih mikir auratnya takut terbuka. Bayangkan. Ketika beliau akan dibunuh, beliau pakaian rapi semuanya, dipakai celana semuanya dipakai. Hari itu beliau meninggal. Takut nanti auratnya terbuka ketika meninggal. Masih mati mau mikir auratnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa aqrabu bi kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab ini dalam hadis ini ya termasuk di urutan disejajarkan dengan 4 orang utama ini luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ubay. Ya, 4 orang yang dikumpulkan dalam satu hadis ini. Hadis Tirmizi, haditsun hasanun sahih, hadits hasan sahih. Ini keutamaan yang luar biasa yang diberikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Imam Zahabi beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukrimu Ubay. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat memuliakan Ubay. Wa yahabuhu, dan yahabuhu artinya sungkan, segan sama Ubay. Umar segan sama orang itu insyaallah. Orang itu takut sama Umar. Kalau Umar segan sama orang, ini berarti bukan sembarang orang. Wa yastaftihi, dan beliau adalah termasuk orang yang diminta fatwa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walamma tuwfiya qala Umar, ketika Ubay meninggal maka Umar mengatakan al-yaum mata sayyidul muslimin, hari ini telah meninggal pemimpinnya kaum muslimin. Kemudian ya kelebihan yang lain dari Ubay bin Khattab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah ya orang yang tadi diberikan oleh Rasulullah khusus membacakan surat Al-Bayyinah pada beliau. Tasadduruhu li ta'lim fi Masjidin Nabawi. Kemudian bahwa Ubay bin Ka'ab itu beliau adalah ikut salah satu orang yang mengajar di Masjid Nabawi tentang Al-Quran, Al-Quran. Diriwayatkan bahwa dari Ibnu Sa'ad, dari Utsman bin Abi As, qadima Rasulullah SAW Masaqif, ya, bahwa ada sekelompok orang yang datang dari Bani Saqif, ya, dan beliau adalah orang yang kecil pada waktu itu atau orang yang paling muda, ya. Kemudian beliau bertanya kepada siapa yang saya akan untuk mengajarkan saya Al-Quran. Jadi orang datang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam, dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama ini dan membaca Al-Quran. Kemudian kalau Nabi itu tidak ada
mendatangi Abu Bakar. Jadi orang-orang kalau di Madinah itu dari muhajirin, orang yang pindah ke Madinah itu kalau mereka belajar dengan Nabi pertama kali, kalau Nabi tidak ada maka mereka mencari Abu Bakar dan membacakan Al-Quran. Kalau tidak ada Abu Bakar maka mereka mencari Ubay bin Ka'ab dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Fa'ajaba bihi Nabi, padahal Nabi tidak tahu. Minta diajari oleh Abu Bakar dan juga minta diajari oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, maka Nabi merasa senang. Wa ahabbahu, dan Nabi mencintainya, suka. Ya. Kemudian ya Rasulullah SAW ya memberikan penghargaan kepada Ubay. Ya, ini riwayat ini menjelaskan bahwa ya Rasulullah SAW itu merestui orang-orang untuk belajar Al-Quran dari Abu Bakar, kalau tidak dari Ubay bin Ka'ab. Jadi kedudukan yang mulia ya, bagi Ubay bin Ka'ab bahwa beliau itu diakui Al-Qurannya oleh Rasulullah SAW. Dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali qala ataitul Madinah ibtigha'a ilmi. Dari Jundub bin Abdillah dia berkata, saya datang ke Madinah mencari ilmu. Ya, pada waktu Masjid Rasulullah, maka saya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ternyata ada halaqah, orang-orang bertanya. Ya, maka beliau mendatangi halaqah itu dan beliau di sana melihat seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki duduk di situ, ya. Kemudian ya orang itu ya bertanya, ya, orang yang datang itu mendekati ya Ubay bin Ka'ab. Fajalastu ilaihi, dan beliau bertanya, siapa? Fasa'altu anhu ba'da ma qama. Maka setelah itu orang itu bertanya, ya maka mereka menjawab. Jadi ceritanya itu ada majelis, ada orang datang dari luar, dia melihat majelis, ada orang mengajar. Setelah majelis ini bubar, dia tanya, gurunya siapa? Maka orang-orang menjawab, hadza sayyidul muslimin Ubay bin Ka'ab. Ini adalah pemimpinnya kaum muslimin. Yang mengajarkan tadi itu adalah Ubay bin Ka'ab, itu sayyidul muslimin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Wa an Fudail bin Amr qala aqra'ani Ubay bin Ka'ab al-Qur'an. Saya Ubay bin Ka'ab membacakan saya Al-Qur'an, fa ahdaitu lahu qausan. Maka saya memberikan kepada beliau apa? Panah. Qausan apa? Busur. Ya. Manhajuhu fit ta'lim, yakni cara, ya, cara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengajarkan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang sangat konsentrasi terhadap pembelajaran Al-Quran. Beliau adalah orang-orang termasuk para sahabat yang sangat perhatian terhadap pembelajaran Al-Quran. Dari Masruq dikatakan bahwa kuntu amsi ma'a Ubay bin Ka'ab, saya berjalan bersama Ubay bin Ka'ab, kemudian ada orang bertanya, ya, faqala ma taqulu ya amma fi kaza wa kaza. Apa yang Anda ucapkan tentang maksud Anda tentang ya pendapat ini? Maka orang itu menjawab, ya pertanyaan itu kurang penting. Kemudian ya sahabat ini memberikan ya
arahan kepada orang itu untuk menanyakan yang lebih penting. Artinya kalau ada orang itu bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, maka tidak usah dijawab. Ini yang dilakukan oleh Ubay. Ada sesuatu yang lebih penting diketahui oleh orang itu, maka itu yang diberitahu kepada dia. Jadi kalau dia bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, maka itu tidak perlu dijawab. Ya, diberikan ilmu yang dianggap akan lebih bermanfaat untuk orang itu. Ini salah satu dari cara Ubay bin Ka'ab untuk memberikan ilmu kepada para sahabat dan para tabi'in. Artinya membimbing mereka untuk mendiskusikan, untuk bertanya tentang sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kehidupan mereka. Di antara wasiat beliau, di antara wasiat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berwasiat dari Rabi' bin Anas bahwa qala rajul li Ubay bin Ka'ab, ada seseorang berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ausini, berikan saya wasiat." Wasiat itu maksudnya nasihat. Ausini, berikan saya nasihat. Maka Ubay menjawab, "Ittakhidh kitaballahi imaman." Jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Jadikan Al-Quran sebagai imammu, warda bihi hakaman wa qadiyan. Dan ridhai, warda, ikuti Al-Quran itu sebagai hakim dan qadi. Warda, ridhoilah, jangan dilawan. Ya, keputusan, hakaman sebagai hukum, wa qadiyan sebagai qadi. Fa innahu alladhi istakhlafa fikum rasulukum, karena sesungguhnya Al-Quran itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai tempat berhukum. Syafi'un muta'un, Al-Quran itu adalah syafi'un, yang akan memberikan syafaat, muta'un, yang ditaati, wa syahidun la yuttaham, Al-Quran itu syahid yang tidak la yuttaham, tidak pokoknya syahid yang jujur, syahid yang saksi yang jujur. Fihi zikrukum wa zikru man qablakum, di dalam Al-Quran itu ada semua cerita tentang kalian dan cerita tentang orang-orang sebelum kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum apa yang ada di antara kalian, permasalahan semuanya ada di dalam Al-Quran. Wa khabaru ma ba'dukum, cerita tentang kamu, dan cerita tentang apa yang setelah kamu. Artinya Al-Quran bercerita tentang masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Semua sudah diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana nanti masa dulu, bagaimana sekarang, dan bagaimana nanti masa akan datang atau hari kiamat. Baik, kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Tadi saya jelaskan bahwa itu satu yang dimuliakan. Ya. Nah, yang dilakukan tadi Al-Fatihah. Kira-kira secara spesifik, kenapa ayat kursi ini jadi paling mulia? Ya. Di antara yang saya baca, kenapa ayat kursi itu, karena memang ayat kursi itu dimulai dengan Asmaul Husna yang paling mulia.
paling mulia. Allah itu gabungan semua Asmaul Husna. Kalimat Allah itu gabungan semua Asmaul Husna. Dan setelah Allah itu disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyun. Hayyun ini hidup, ini adalah ciri pertama. Jadi Tuhan itu harus hidup. Masa Tuhan mati? Ya, Tuhan mati. Kalau Tuhan mati ada dari Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum yang berdiri sendiri, kemudian dia tempat bergantung. Ya, itu disebutkan dalam ayat kursi itu. Ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, nama-nama besar. Ya. Di situ pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya kenapa ayat kursi itu menjadi ya ayat yang sangat agung atau mulia. Bahkan itu adalah ayat yang disuruh kita sebenarnya untuk membacanya setelah setiap sholat. Setiap sholat fardu itu kita disuruh membaca. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali karena dia masih hidup. Maksudnya apa? Kalau dia mati, insya Allah langsung masuk surga. Ya. Utamanya luar biasa. Dia itu tidak masuk surga karena dia masih hidup. Karena orang surga harus mati dulu. Maksudnya seperti ya. Jadi keutamaannya luar biasa. Jadi kalau orang itu seorang memutuskan ya, ayat kursi setiap selesai sholat wajib, jaminannya luar biasa. Tapi ya sering kita lupa juga ya. Ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Salah satu wirid setelah sholat ayat kursi juga termasuk wirid atau zikir pagi dan sore. Pagi sore ya, dan ayat kursi juga disarankan untuk dijadikan wirid atau zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur, pencahayaan untuk kita. Kemudian ayat kursi luar biasa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan." Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.